Potlet menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat MLab dimanapun kalian berada. Kali ini Potlab hadir kembali untuk menyapa teman-teman sekalian Sobat MLab melalui konten edukasi, inovasi tentang ketenaga listrikan dan energi terbarukan. Kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang fresh, yang baru setiap bulannya untuk hadir di sini memberikan inspirasi. Nah, kali ini kita punya yang namanya Mas Maulana Yazid Alanuri. Beliau adalah supervisor teknik di PT PLN ULP Sidarja dan saat ini menjabat dari tahun 2020. Kemudian beliau sebelumnya adalah pejabat K3L di PT PLN Persero ULP Gombong, dan Mas Maulana Yazid ini memiliki banyak sekali achievement di PLN, yaitu juara 1 nasional SPKI tahun 2017, yaitu dengan judulnya Slip On Connector, yang fungsinya ini mempermudah pemasangan dan pemeliharaan sambungan rumah, serta di juara 3 nasional SPKI 2018 untuk penyambungan baru dan mempercepat recovery jaringan distribusi. Nah, gimana teman-teman, udah tertarik kan? Karena Mas Maulana Yazid ini begitu berbakat, dan Mas Maulana Yazid ini akan menjelaskan tentang rekening yang bengkak. Kok bisa ya? Nah, selamat pagi Mas Maulana Yazid. Pagi Mbak Farika. Pagi. Oke, aku panggilnya Mas Yazid aja. Silahkan memperkenalkan dirinya ya Mas. Ya, baik Mbak Farika. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Maulana Yazid Al-Anuri, panggilan Yazid. Saat ini saya di ULP Sidarja menjabat sebagai supervisor teknik. Saya masuk di PLN di tahun 2016. Untuk di supervisor teknik sendiri saya hampir 2 tahun. ULP Sidarja UP3 Cilacap, unit induk distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kenapa ya kok tagihan listrikku selama PPKM dan WFH ini malah bengkak gitu? Sebenarnya bisa dijelasin nggak sih gimana konsep untuk perhitungan rekening yang bengkak ini? Jadi mungkin teman-teman Sobat MLab di rumah ini bisa terbantu dengan penjelasan Mas Yazid. Silahkan. Baik Mbak Farika. Mungkin bengkak ini mungkin di awal-awal pandemi ya, pandemi COVID-19, itu sekitar di bulan Maret dan April itu kita kan bukan pembacaan meter, dan pemakaiannya itu dihitung dari rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir itu di rekening Desember, Januari, Februari. Nah, kita mulai baca meter lagi nih di bulan Mei 2020, dan ternyata di bulan April itu kan juga bulan puasa ya, karena dipakai biaya rata-rata atau tagihan rata-rata itu nggak menyadari bahwa dia melakukan banyak pemakaian, namanya bulan puasa juga, dan ada pandemi ini biasanya work from home ya, banyak pemakaian di rumah tangga tentunya. Nah, tiba di rekening Juni kita udah menyesuaikan nih dengan angka stand meter terakhir. Di bulan Mei itu kita baca meter di bulan Mei, dan ternyata kok bengkak ya. Padahal jika kita menghitung pemakaiannya itu memang realnya seperti itu. Kita cek, kita lihatkan ke pelanggan tersebut. Perhitungannya itu sangat terbuka ya untuk dari PLN ini ke masyarakat. Sangat terbuka sekali Mbak. Masalah komplain tagihan listrik bengkak pun juga bisa diadukan ke PLN melalui call center 123 atau PLN Mobile, atau datang langsung ke kantor PLN juga bisa. Nanti kita jelaskan. Dan pelanggan pun jika pengen transparansi bisa baca meter mandiri lewat Swatchem namanya. Nah, coba Mas dijelaskan nih. Mungkin Sobat MLab belum pada tahu kalau ada yang namanya pembacaan meter secara mandiri. Silakan dijelaskan Mas Yazid. Iya. Jadi bagi pelanggan-pelanggan PLN itu bisa melakukan pembacaan meter mandiri lewat aplikasi PLN Mobile.
Nanti Oke. gampang banget ya, tinggal difoto meterannya, kemudian di-input angka stand meternya, ya, Mhm. kemudian nanti pelanggan, enter, kemudian pelanggan juga bisa cek nih estimasi pembayaran tagihan listrik rekening bulan depan gitu. Jadi, ya hampir-hampir mirip ataupun samalah, nanti pembayaran saya untuk rekening bulan depan itu segini. Pelanggan, lebih transparan untuk pelanggan, lebih privacy misalkan pelanggan ini, nggak mau nih didatangi chatter terus ya. Nah, Jadi bisa bisa juga difotoin ya? fotoin, Hmm. lebih mudah dan lebih transparan sekarang, buat semacam itu, Karena kadang kalau pagernya tinggi-tinggi nih mas-mas caternya juga nggak masuk gitu ya, karena nggak Nah, bisa mengukur stand meternya itu tadi. itu kendala-kendala dalam pembacaan meter itu yang terjadi rumahnya ini pagarnya kekunci, bisa jadi Hmm. ada anjing galak atau binatang buas, jadi dia takut masuk ke rumah pelanggan. Jadi Oke. angkanya ditaksir atau pemakaian Hmm. rata-rata bulan yang lalu, jadi seperti itu. Nah, itu kan kemarin sempat heboh ya Mas, banyak Hmm. banget kayaknya gak cuma sekali kejadian yang akhirnya tuh bikin image PLN tuh jadi kayak kurang bagus gitu di mata masyarakat, terutama dalam hal pencatatan meter dan rekening. Nah, bagaimana sih Mas Yazid ini menjelaskan ke orang-orang yang awam banget gitu untuk rekening yang membengkak? Tadi kan sudah dijelaskan secara terperinci nih bahkan. Nah, kalau misalnya masyarakat yang lebih muda ini nanti akan lebih mudah menggunakan PLN Mobile. Nah, bisa nggak sih masyarakat ini langsung datang ke kantor PLN dan mendapatkan penjelasan gitu, kenapa rekeningnya bengkak gitu? Oh, sangat bisa sekali Mbak Marika, sangat bisa. Nah, Dari PLN Mobile sendiri pun juga bisa cek historis tagihan listrik dari bulan-bulan lalu bisa. Sampai 6 bulan nah, pun bisa. nah sebelumnya tuh masyarakat mungkin juga nggak teredukasi dengan baik ya Mas mengenai perhitungan KWH. Jadi kayak macam kayak kok tahu-tahu rekening aku 300.000 sih misalnya per bulan atau 600.000 sih, padahal AC di rumahku mungkin nyalanya nggak 24 jam gitu, mungkin nyalanya 16 jam gitu. Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan juga perhitungan pemakaian KWH ini seperti apa gitu, Mas, secara sederhananya gitu, biar teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan podcast dari MLab ini bisa ngerti gitu proses untuk KWH. Jadi nggak menaksir-naksir lagi nih, jadi nggak protes deh kalau rekeningnya bengkak gitu. Sebenarnya kan ada beberapa faktor ya untuk kenapa rekening, selain tadi yang saya sampaikan, juga karena penyesuaian tarif pelanggan, yang misalnya mungkin rumah dia tuh tarif bisnis misalkan, ternyata dicek disurvei oleh PLN, oh ini bukan murni pemakaian bisnis tapi rumah tangga, disesuaikan tarifnya. Nah, tarif bisnis sama rumah tangga kan lebih mahal tarif rumah tangga nih. Nah, bisa bengkak juga tagihan listriknya. Atau bisa juga karena nih pelanggan biasanya dapat tarif subsidi nih. Tarif subsidi kan 900 PA-nya berapa? Sekitaran Rp605 per kWh. Nah, karena subsidi ini kan ketentuan pemerintah ya, dikeluarkan dari subsidi nih 900 dijadikan dia rumah tangga mampu. Nah, bisa rupiah per kWh kan 1.392. Ya 2 kali lipatnya. Nah, Oke. makanya 2 kali lipatnya. Nah, karena 2 kali lipatnya, bisa tagihan listriknya jadi 2 kali lipatnya juga bengkaknya. Karena harus seperti itulah, makanya jika pelanggan merasa bahwa tagihan listriknya bengkak atau ada anomali, silakan konsultasikan ke PLN, nanti kita cek dari data-data historis, nanti kita bisa jelaskan, oh kenapa ini bengkak, kenapa, bagaimana solusinya bisa seperti itu, Mbak Farika. Jadi sebenarnya kayak kita beli pulsa ya Mas ya. Kalau kita beli pulsa itu kan 25 GB itu misalnya kita dapat dengan membayar Rp140.000, kita dapat 25 GB gitu ya. Nah, kalau rekening listrik dengan harga 1.300 sekian per KWH-nya, itu dikonversikan dengan rupiahnya, betul ya Mas ya? Ya, bisa dikonversikan seperti itu. Namun demikian kan pemakaian pelanggan ini fluktuatif ya, apalagi di masa pandemi ini, mereka misalkan pelanggan nggak sadar nih karena kebijakan WFH nih AC yang biasanya nyala di sore sampai malam atau pagi, ini dari pagi nyala terus AC nih. Nah, terus TV yang awalnya cuma sore sampai malam nih bisa dari pagi nyala TV nih.
Apalagi anak-anak sekolah yang ada daring-daring itu ya, kebijakan daring, namun sekarang pun udah masuk sekolah. Itu anak sekolah ya biasanya kan TV-nya udah nyala aja dari pagi itu pengen nonton dan lain-lain. Memang perlu dicek secara detail, tapi kalau dari sisi PLN-nya sih untuk tagihan pasca bayar, gampangnya sih kita lihat aja angka stand meter terakhirnya dikurang angka stand awal aja, tanggal bulan lalu gitu. Tuh, jadi cara menghitung sederhananya angka stand meter sekarang dikurangi dengan angka stand meter bulan lalu ya, Mas, kalau mau tahu. Untuk tagihannya dikalikan rupiah per KWH-nya berapa, nah ditambah dengan PPJ namanya, pajak penerangan jalan. Jadi ada yang namanya PPJ beda-beda. Ya, Mas ya. PPJ itu pajak penerangan jalan yang ditagihkan ke konsumen. Tiap-tiap daerah beda, tiap-tiap daerah beda besaran PPJ-nya. Untuk Cilacap sendiri 10%, ada yang 3%. Untuk tarif industri itu 3%. Untuk yang lain-lain bisa, daerah lain bisa, ya pokoknya rentang 3-10% gitu, Mbak. Oke, Mas, aku mau tanya juga sih, sebenarnya 1 KWH itu kalau kita konversikan dalam bentuk pemakaian peralatan rumah tangga nih, karena kan yang dengerin Potlab ini mungkin nggak cuma orang-orang PLN, tapi juga masyarakat umum dan juga adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Jadi sebenarnya untuk konsumsi 1 KWH itu bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga apa ya, Mas? 1 KWH untuk misalkan untuk tarif 900 VA non subsidi ya, itu kan sekitar Rp1.352 per KWH. Kalau untuk 1.300 sekitar Rp1.447 per KWH. Lebih murah daripada 1 batang rokok lah. Iya, betul. Kira-kira seperti itulah kalau bapak-bapak atau yang siapa ya, kaum muda yang merokok, lebih murah 1 KWH itu dibanding itu. Nah, untuk 1 KWH itu untuk lampu 10 watt itu bisa menyalakan 100 jam, selama 100 jam. Untuk lampu LED 100, ya, untuk lampu 10 watt ya. Perhitungannya tuh ya tinggal ini aja, untuk 10 watt dibagi 1000 kan dapat 0,01 kW. Nah, nanti 1 dibagi 0,01 dapat 100 jam. Jadi 100 jam tuh lampu nyala itu cuma bayar 1000 sekian ya, Mas, sebenarnya. Iya. Keren banget sih sebenarnya, murah banget ya pemakaian energi listrik itu dibandingkan dengan mungkin kalau kita beli kuota atau kalau kita sekali makan siang gitu ya, Mas ya. Iya, kalau ngecas HP itu bisa sampai 30-an kali itu ngecas HP, mungkin untuk daya chargernya 15 watt ya. Tuh, 1 KWH teman-teman itu bisa dibuat ngecas handphone sampai dengan 20 kali ngecas ya, Mas ya. 30 kali ngecas sampai 30 kali ngecas. 30 kali ngecas handphone itu cuma bayar 1000 sekian rupiah aja. Sedangkan mungkin kalau harus bayar untuk beli, mahalan kita beli ininya kayaknya. Beli power bank-nya daripada bayar listrik untuk berapa kali ngecasnya ya, Mas ya. Iya, sekitar segitu. Saking murahnya ya. Sebenarnya kan tadi juga udah dijelasin juga ya sama Mas Yazid, kita memantau penggunaan fungsi KWH dari pasca bayar dan prabayar ya, Mas ya. Terus juga kita belum tahu juga nih, mungkin masyarakat atau adik-adik atau teman-teman yang nonton Potlab ini dan mendengarkan Potlab ini itu juga pengen tahu sebenarnya apa sih perbedaan listrik pasca bayar dan prabayar ini gitu. Apa sih bedanya yang pakai pulsa sama yang nggak pakai pulsa, dan banyak banget yang bilang kalau misalnya nggak pakai pulsa ini lebih hemat daripada yang pakai pulsa. Itu mitos atau fakta sih, Mas, sebenarnya? Baik, Pak Parika. Itu kalau lebih hemat tidaknya itu sebenarnya sama saja, karena kan tarif dasar listriknya sama. Mungkin ya, mungkin faktornya seperti ini ya. Karena di pasca bayar itu kan ada istilahnya rekening minimum ya. Itu kalau nggak dipakai sama sekali pun kita bayar. Terus kalau terlambat bayar ada sanksi pemutusan dan denda keterlambatan. Itu pasca bayar. Terus
privasi juga bagi yang tidak mau rumahnya tidak mau dikunjungi charter. Kan pasca bayar tuh jadi ini ya negatif juga bagi pelanggan. Maka PLN tuh ada solusi, makanya pakai prabayar. Nah, kebetulan di ULP kami tuh ULP Sidarja tuh ULP prabayar saat ini. Wah, jadi semuanya konsumennya sudah menggunakan listrik prabayar semua? Ya, untuk rumah tangga. Wah, nah, keren. Itu keunggulannya tuh pertama kita tuh nggak ada sanksi pemutusan berarti. Intinya tuh kalau kita sudah pakai prabayar, kita tuh pasti tidak ada sanksi pemutusan, tidak ada denda keterlambatan, tidak ada energi minimum, terus nggak perlu dikunjungi charter lagi buat ngecek KWH, dan ya pemakaian kita bisa atur, kalau udah mau habis kita isi lagi. Bedanya tuh secara utamanya tuh pasca bayar tuh PLN minjemin dulu nih, nanti pelanggan bayar di bulan depan gitu. Kalau prabayar pelanggan bayar dulu buat beli token, baru dipakai listriknya. Gitu. Iya, mirip ya Mas. Jadi kalau di pasca bayar ini semacam ada abonemen juga ya. Dan kalau dijelaskan sama Mas Yazid tadi, sebenarnya lebih banyak keuntungan ketika teman-teman atau kita semua ini menggunakan listrik yang prabayar, karena kita selain bisa mengontrol penggunaannya, kita bisa memantau langsung ya Mas ya, dan memonitor secara langsung KWH-nya. Kita juga nggak perlu didatengin charter gitu ya, kita nggak perlu didatengin charter untuk mengontrol konsumsi KWH-nya. Kemudian juga tadi selain itu nggak perlu bayar biaya abonemen juga ya kan? Iya, minimum. Iya betul. Nah itu sebenarnya banyak banget ya keuntungannya dibandingkan menggunakan listrik pasca bayar ini gitu ya? Banyak banget prabayar. Iya. Banyak banget keuntungannya Mbak. Kalau kita sudah pakai prabayar, kalau kita tinggalin rumah itu beberapa bulan pun enggak masalah. Ya karena nggak perlu ini lagi kan, nggak ada sanksi-sanksi lagi. Kalau iya yang terakhir itu yang menguntungkan nggak ada sanksi pemutusan ya Mas ya. Iya betul, tidak ada sanksi pemutusan, denda keterlambatan dan lain-lain. Jadi misalkan nih kita nih kerjanya di Jakarta, rumah kita di Cilacap nih, kita lupa bayar listrik. Kalau kelupaan bayar listrik nanti kan lewat tanggal 20 aja diputus sama PLN. Kalau rumah kita prabayar ya udah biarin aja, PLN juga nggak ya udah nyala aja tokennya gitu ya. Habis nggak habis pulsanya ya dibiarin saja. Nggak masalah. Jadi sangat-sangat menguntungkan. Nah, gimana sih caranya mungkin teman-teman bisa dibantu nih kalau misalnya mau bertransisi gitu dari pasca bayar ke rekening prabayar. Mungkin bisa dibantu penjelasannya Mas Yazid. Harus ngapain nih teman-teman Sobat MLab? Untuk yang migrasi dari pasca bayar ke prabayar itu gratis ya. Gratis, nggak ada biaya sama sekali. Paling nanti fotokopi KTP, KK, sama bawa materai 2 kali 10.000 untuk tantangan SPJ-BTL. Nanti PLN yang ganti KWH-nya tanpa bayar. Paling nanti bayar untuk token perdana. Token perdana untuk awalnya. Ya Rp5.000 juga bisa. Gratis dan cuma bayar token perdana Rp5.000. Ya Allah, murah banget ya. Dan itu bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat PLN ya Mas ya. Betul. Jadi teman-teman, kalau kalian masih pakai menggunakan listrik yang pasca bayar, boleh loh bertransisi ke listrik prabayar seperti di ULP-nya Mas Yazid ini yang mostly udah menggunakan listrik prabayar karena lebih banyak keuntungannya ya kan. Nah, kalau teman-teman masih ada yang menggunakan listrik pasca bayar, bisa datang langsung ke ULP terdekat yang akan melayani dan membantu teman-teman untuk pindah ke listrik prabayar dengan biaya Rp0 karena teman-teman hanya membawa syarat-syarat yang dibutuhkan. Kan begitu ya Mas Yazid ya? Betul sekali. Untuk yang listrik pasca bayar ini kan masih ada nih sanksi atau teguran pemutusan. Nah teman-teman yang kena sanksi teguran pemutusan ini itu harus melakukan apa sih Mas sebenarnya? Apakah harus marah-marah gitu ke petugasnya? Tidak perlu ya. Sebenarnya kita itu PLN pasti sebelum melakukan hal-hal yang seperti ekstrim memutuskan itu pasti kita
kita komunikasi ke pelanggan. Komunikasi ke pelanggan bahwa ya ini kadang-kadang pelanggan ini kurang pahamnya, aku kemarin udah bayar kok, padahal dia nggak ngerti pasca bayar itu dia pakai dulu, bayar kemudian. Berarti kalau misalkan sekarang ya untuk tagihan rekening Maret misalnya, pemakaian Februari, itu pemakaian Februarinya dulu dibaca meter, nanti rekeningnya Maret itu adalah pemakaian Februari, pemakaian bulan lalu. Jadi, dilihat aja, sisa misalkan 5 kWh, berapa kWh, ya diisi lagi gitu. Jadi memang ada remindernya sebelum benar-benar habis ya. Ketika itu udah benar-benar habis, sudah langsung listriknya mati sendiri gitu ya. Iya, nanti pun alarmnya juga bisa diatur, di set di berapa kWh, 5, 10 atau berapa. Itu yang ngatur dari konsumen sendiri atau seperti apa ya, Mas? Nanti dari konsumen bisa, dari PLN juga bisa ngaturnya. Pada saat pemasangan KWH akan dibantu untuk proses reminder settingnya di KWH berapa sebelum benar-benar habis ya, Mas ya? Iya, bisa diatur itu. Wah, benar-benar podcast kali ini memberikan manfaat banget ya teman-teman, karena kita jadi tahu selain tentang rekening yang bengkak tuh gimana cara ngitungnya, kita juga tahu keuntungan dari menggunakan PLN Mobile dan juga keuntungan dari menggunakan listrik prabayar. Nah, selain itu sekarang saya minta Mas Yazid dong buat cerita atau memberikan pesan gitu ya untuk teman-teman Sobat MLab yang mendengarkan gitu. Apa sih gitu pesan-pesannya ketika kita menggunakan listrik gitu. Silakan Mas Yazid. Ya, bagi pelanggan listrik PLN, untuk yang pasca bayar itu kan diharapkan pembayaran tagihan listrik itu di tanggal 1 sampai tanggal 20. Kalau sudah lewat itu kan itu termasuk tunggakan, dan PLN berhak memutus sementara aliran listrik pelanggan yang menunggak. Nah, solusinya jika tidak ingin diputus listriknya, ya bayar di awal waktu, atau jika tidak ingin selalu dengan interaksi dengan petugas yang pemutus dan charter ini, ya beralihlah ke listrik prabayar karena keuntungannya banyak sekali. Tadi tidak ada sanksi pemutusan, kesalahan baca meter yang bisa buat rekening bengkak, gitu. Terus tidak ada rekening minimum ya, BM-in, tidak ada denda. Terus pemakaian bisa diatur sendiri, misalkan pulsa untuk 200.000, kalau misalkan nggak cukup ya kita kurangin pemakaiannya, ataupun kalau nggak cukup bisa tambah lagi. Jadi kita bisa ngatur sendiri deh pemakaian listrik kita untuk prabayar. Terus di WLP kami juga, WLP prabayar, pelanggan sudah lebih aware, ternyata banyak nih manfaat dari prabayar dibanding pasca bayar. Nah, di sini tuh sudah menjadi pilot project. Harapannya menular ke daerah-daerah lain juga ya, Mas ya. Lain-lain juga, iya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Yazid untuk penjelasannya dan podcast kali ini tentang rekening listrik, tentang PLN Mobile, dan tentang rekening prabayar, dan bahkan sampai pasca bayar semuanya dijelaskan lengkap sama Kakak Yazid ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu gimana sih secara langsung perhitungan KWH-nya untuk bisa menggunakan listrik dengan cerdas atau dinamakan cerdas listrik atau cerdas energi, teman-teman atau Sobat MLab bisa datang langsung ke Museum Listrik dan Energi Baru di Taman Mini Indonesia Indah yang beroperasi setiap hari Sabtu Minggu juga di jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kalian bisa datang dan mempraktekkan langsung cara perhitungan KWH, karena kita juga punya KWH meter nih Mas di sini. Untuk memperhitungkan KWH-nya dan juga bisa belajar mengenai cerdas energi listrik, karena di sini nanti ada rumah cerdas listrik yang menjelaskan teman-teman semua tentang cara perhitungan KWH dan penggunaan rekening. Nah, Mas Yazid, sekali lagi terima kasih ya sudah hadir dan bersedia memberikan informasi dan sharing tentang rekening listrik pasca bayar dan prabayar, dan juga menjelaskan banyak sekali hal tentang kelistrikan kali ini. Semoga podcast ini bermanfaat ya Mas bagi kita semua. Ya. Amin. Iya, semoga sehat selalu juga ya Mas ya di sana. Ya, sama Mbak. Oke, sekian dulu podcast MLab kali ini. Semoga memberikan manfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube
channel kami di Museum Listrik PLN untuk tahu dan untuk mendengarkan podcast-podcast menarik yang berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.